Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku semuanya, siswa kelas 4 MI Sulam Taufik Kajen yang saya cintai dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari Jumat pagi ini kita bisa kembali belajar bersama di dalam mata pelajaran ke-N1. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang aqaid seket. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar aqaid seket yang berhubungan dengan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat ketuhanan, meliputi sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kalian akan belajar tentang sifat-sifat nabawiyah, sifat-sifat yang berkaitan berhubungan dengan para nabi atau rasul. Ada 4 sifat wajib bagi rasul, kemudian 4 sifat mustahil bagi rasul, dan 1 sifat jaiz bagi rasul. Oke, Pak Alim akan share materinya untuk bisa kalian pelajari bersama. Nah, ini pembagian aqaid seket yang kemarin sudah Pak Alim jelaskan. Jadi aqaid seket itu adalah akidah 50 yang berisi sifat-sifat Allah dan Rasulnya yang jumlahnya ada 50. Nah, kita ulang sedikit, sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat jaiz bagi Allah ada 1, kemudian sifat wajib bagi Rasul ada 4, dan sifat mustahil bagi Rasul ada 4, serta sifat jaiz bagi Rasul ada 1, jumlah keseluruhannya ada 50. Ini yang kita kenal, kita sebut sebagai aqaid seket. Nah, kita akan fokus kepada sifat-sifat nabawiyah atau sifat-sifat yang berhubungan dengan para nabi. Ini dia anak-anak, sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul itu adalah sifat yang pasti dimiliki para Rasul. Jadi setiap Rasul itu pasti memiliki 4 sifat ini. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah Rasul itu memiliki sifat siddiq. Siddiq itu artinya benar atau jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Jadi kalau dikasih kepercayaan itu bisa menjaga betul kepercayaan itu. Ini sifat amanah. Yang ketiga adalah tablik. Tablik itu menyampaikan. Kalau bahasa sekarang dimaknai komunikatif. Jadi apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh warga, oleh masyarakat, oleh kaumnya ketika itu. Yang keempat adalah fatonah. Seorang nabi atau rasul itu pasti pribadi yang cerdas. Nah, ini 4 sifat wajib bagi rasul: siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kemudian seorang rasul itu juga memiliki sifat mustahil bagi rasul. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki para rasul. Jadi tidak mungkin rasul itu memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah kidzib. Nah, kidzib ini berarti lawan dari siddiq. Kalau siddiq artinya jujur, maka kidzib artinya pembohong. Tidak mungkin nabi atau rasul itu kok seorang yang suka berbohong. Jelas tidak mungkin. Yang kedua, seorang nabi atau rasul tidak mungkin memiliki sifat khianat. Tidak bisa dipercaya. Kalau dikasih kepercayaan, dia menyalahgunakan misalnya. Itu tidak mungkin. Jadi seorang nabi dan rasul itu pasti pribadi yang bisa dipercaya. Tidak mungkin berkhianat.
Yang ketiga adalah kitman. Kitman itu menyembunyikan. Artinya kalau diberi wahyu, dia sembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya, itu satu hal yang tidak mungkin. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Nah, tidak mungkin Nabi atau Rasul itu seorang yang bodoh, tapi harus seorang yang cerdas. Ini beberapa sifat mustahil bagi Rasul. Titip, bohong, khianat, tidak dipercaya, kitman menyembunyikan, dan baladah artinya bodoh. Nah, yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Rasul. Ya, sifat jaiz bagi Rasul. Sifat jaiz bagi Rasul itu ada satu, yaitu aradul basyariyah. Artinya Rasul itu ya selayaknya manusia biasa. Dia memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Yang lain umumnya manusia seperti Rasul itu ya bisa merasa lapar, bisa haus, kadang juga sakit, butuh tidur, kadang senang, kadang sedih, butuh berkeluarga, berketurunan. Itu sifat-sifat aradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan atau insaniyah sebagaimana umumnya manusia. Nah, itu anak-anakku semuanya. Nah, silakan nanti bisa dikerjakan ya tugas untuk hari ini. Nah, materinya berkaitan dengan materi pertemuan yang lalu dan pertemuan hari ini. Nah, dijawab soalnya pertama adalah apa yang dimaksud dengan aqaid seket? Ya, apa yang dimaksud dengan aqaid seket? Yang kedua, bagaimana hukum mempelajari aqaid seket bagi seorang muslim? Hukumnya apa? Yang ketiga, apa sifat jaiz bagi Allah itu? Jadi Allah memiliki satu sifat jaiz, apa itu? Yang keempat, sifat jaiz bagi Rasul adalah aradul basariyah. Apa maksudnya? Ini barusan ya. Aradul basariyah itu apa maksudnya? Kemudian yang terakhir, sebutkan 4 sifat wajib bagi Rasul beserta artinya. Ya. Nah, demikian anak-anak untuk penjelasan dari Pak Ustadz. Silakan kalian bisa pelajari, materinya bisa diunduh, kemudian soal latihannya bisa dikerjakan. Demikian untuk hari ini, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Semuanya tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.